Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang akan dibahas yaitu tentang ilmu ekonomi, ada pengertiannya, ruang lingkupnya, jenis ilmu ekonominya, serta prinsip dari ekonomi itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke apa sih pengertian dari ilmu ekonomi? Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, atau peraturan, aturan, hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga. Jadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi itu sendiri artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan terbatas. Yang berikutnya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi ini menjelaskan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini membahas tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Jadi, ekonomi mikro ini berupaya untuk menemukan faktor-faktor apa aja sih yang berkontribusi pada keputusan orang, dan apa aja nih dampak dari pilihan ini terhadap pasar umum, sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang dan jasa. Tujuannya untuk memahami pola upah, pekerjaan, dan pendapatan serta perilaku konsumen tentang tren pengeluaran, perilaku harga upah, kebijakan perusahaan, dan bagaimana peraturan berdampak pada perusahaan. Kemudian yang kedua, teori ekonomi makro. Nah, teori ekonomi makro ini mempelajari mekanisme kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro ini meneliti fenomena ekonomi yang luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tujuannya itu untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskannya serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi berhubungan ya. Ekonomi terapan juga dipandang sebagai sarana menemukan solusi-solusi masalah praktis. Nah, ekonomi terapan itu antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik, serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Yang berikutnya yaitu jenis ilmu ekonomi. Jenis ilmu ekonomi yang pertama yaitu moneter. Moneter ini membahas uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Membahas kebijakan pemerintah dalam perekonomian seperti APBD, utang pemerintah,
pajak, dan retribusi. Yang berikutnya, industri. Nah, ini fokusnya itu pada pembahasan interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri, seperti persaingan usaha nih antar perusahaan, kemudian kinerja di suatu perusahaan atau kartel. Yang berikutnya, internasional. Membahas kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara, seperti transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Yang berikutnya, regional. Membahas interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang berikutnya, sumber daya alam. Jadi, ilmu ekonomi sumber daya alam ini membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi seperti eksternalitas positif dan negatif. Berikutnya, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dikatakan sumber daya manusia ya, jadi membahas faktor produksi tenaga kerja seperti pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Menerapkan ekonomi Islam seperti bagi hasil, penghapusan riba dalam perekonomian, dan zakat. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi konsumen. Konsumen ini adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan. Jadi, kebutuhan mana nih yang paling mendesak sampai seterusnya yang tidak mendesak. Kemudian, yang kedua memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Dan yang terakhir, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi misal mau beli suatu barang nih, harganya sekian, kira-kira sesuai nggak sih sama manfaatnya dan nilai yang kita dapat dari barang tersebut. Kemudian, prinsip ekonomi yang kedua yaitu produsen. Nah, produsen ini artinya pihak yang melakukan kegiatan produksi. Jadi, hal yang harus diperhatikan yaitu menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Yang terakhir, perolehan atau laba yang didapat lebih besar. Jangan sampai ketika kita menjual suatu barang justru bukannya laba yang didapat, malah kerugian. Yang terakhir, prinsip ekonomi distributor. Distributor ini adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi, jadi yang menyebarkan lah gitu. Nah, hal-hal yang diperhatikan yaitu barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga yang bersaing dan bermutu. Jadi, kalau dijual sesuai dengan selera dan kebutuhan, kan orang tertarik ya, apalagi dengan harga yang bersaing. Tuh. Yang kedua yaitu menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Jangan sampai barangnya besar tapi alat angkutnya kecil. Tuh. Yang terakhir, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Jangan sampai kebalikan ya, karena kalau kebalikan nanti jualnya bingung. Harganya berapa? Oke. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.